ISPA pada anak. Ya, jadi kita akan omongin ISPA. Tentu kasus ini mulai banyak kembali karena memang saat ini banyak polusi ya di mana-mana, dan semuanya bisa lihat bahwasanya kondisi udara di Jakarta dan sekitarnya lagi tidak dalam keadaan yang baik. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika terjadinya suatu kondisi nafas cepat dan sesak nafas. Kemudian penyebab ISPA itu sendiri apa saja? Jadi ISPA sendiri itu penyebabnya bisa macam-macam, bisa bakteri, virus, ataupun jamur. Nah, ditambah lagi ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan kemungkinan untuk seorang anak mengalami ISPA atau ke arah ISPA yang berat, yaitu yang ada saat ini polusi ataupun zat berbahaya lainnya yang ada di udara. Itu bisa mengganggu di saluran nafasnya. Nah, pada hari ini, jadi saya dengan Dr. Handoko Louis, spesialis anak, saat ini berpraktek di Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family dan Family. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang ISPA pada anak. Ya, jadi kita akan omongin ISPA. Tentu kasus ini mulai banyak kembali karena memang saat ini banyak polusi ya di mana-mana, dan semuanya bisa lihat bahwasanya kondisi udara di Jakarta dan sekitarnya lagi tidak dalam keadaan yang baik. Nah, jadi kita akan omongin bahwasanya ISPA itu tentu sesuai namanya infeksi saluran pernafasan akut ya. Jadi kita harus tinggalkan banyak yang menganggap itu infeksi saluran pernafasan atas ya, tapi sebenarnya ISPA itu untuk infeksi saluran pernafasan akut. Nah, pada anak jadi ada infeksi di saluran pernafasannya. Mulai dari saluran pernafasan itu adalah dari hidung, mulut, kemudian ke tenggorokan, kemudian kita sebutnya itu bronkitis, bronkial, kemudian bronkiol, udah itu baru alveoli, atau yang sering kita dengar itu gangguannya itu di saluran nafas bawah gitu ya. Itu yang kita sebut dengan pneumonia. Jadi kita harus punya gambaran sama-sama bahwa ISPA itu yang di atasnya. Jadi ISPA itu bisa ISPA atas di saluran pernafasan atas atau infeksi di saluran pernafasan bawah. Nah, itu dibagi dua. Jadi keduanya itu bagian dari ISPA itu sendiri. Kemudian yang sering terlihat apa gejalanya pada anak? Tentu kalau kita lihat gejala yang kita bisa lihat ya. Jadi anaknya itu bisa dengan ada demam ataupun tidak. Kemudian bisa juga pilek, batuk, itu yang sering. Kemudian ada radang atau sakit tenggorokan, sering sekali disertai adanya pusing juga, itu termasuk gejala di dalam ISPA itu sendiri. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika terjadinya suatu kondisi nafas cepat dan sesak nafas. Jadi nafasnya meningkat menunjukkan bahwanya tubuhnya memerlukan oksigen lebih. Di sisi lain tidak cukup dengan nafas cepat, dia akan melibatkan berbagai otot untuk membantu nafas. Nah, itulah menimbulkan adanya sesak nafas. Nanti tentu bisa lihat ya bahwasanya setiap usia memiliki range-nya sendiri. Misalnya 0 sampai 2 bulan, apabila dia lebih dari 60 kali per menit, nah itu dianggap nafas cepat. Kemudian kalau misalnya 2 bulan sampai 1 tahun, lebih dari 50 kali per menit. 1 tahun sampai 5 tahun itu lebih dari 40 kali per menit, dan di atas itu lebih dari 30 kali per menit di atas 5 tahun ya. Jadi itu kita bisa identifikasi seorang anak itu dia nafasnya cepat atau tidak. Tentu ada caranya, dilakukan pengukuran saat dia dalam kondisi tenang atau saat tertidur. Kita lakukan pengukuran setiap dia tarik nafas 1 kali, lepas itu hitung 1. Tarik nafas kedua, udah itu lepas, itu hitung 2. Jadi kita harus hitung selama full 1 menit, sehingga kita bisa dapat dia sebenarnya nafas cepat atau tidak. Jadi bukan berdasarkan perasaan saja ya. Nah, kemudian untuk sesak nafas, nanti itu kita akan lihat bahwasanya otot-otot pernafasan bantuan, harusnya kita kalau nafas biasa kan tidak sampai tarik ya otot-ototnya. Jadi ada tarikan di bawah iga ataupun di atas di dekat leher.
kemudian juga disertai adanya nafas cuping hidung, itu bisa jadi petanda-petanda bahwasanya seorang anak itu mengalami sesak nafas. Nah, itu yang bisa diperhatikan, dan kadang kalau misalnya kita sudah melakukan hal tersebut, ketika kita periksa ke dokter itu akan lebih mudah karena tersampaikan dengan baik. Dokter, ini anak saya ada tarikan, ada juga nafas cepat dan sebagainya. Nah, tentu saya juga ada share ya di konten Instagram saya, itu juga ada untuk edukasi bagaimana cara menghitung nafas cepat itu ya, secara benar gitu ya. Nah, itu untuk gejalanya. Kemudian penyebab ISPA itu sendiri apa saja? Jadi ISPA sendiri itu penyebabnya bisa macam-macam, bisa bakteri, virus, ataupun jamur. Nah, ditambah lagi ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan kemungkinan untuk seorang anak mengalami ISPA atau ke arah ISPA yang berat, yaitu yang ada saat ini polusi ataupun zat berbahaya lainnya yang ada di udara. Itu bisa mengganggu di saluran nafasnya. Kemudian di sisi lain apa aja yang kita bisa lakukan kalau misalnya seorang anak udah mengalami ISPA? Tentu ISPA ini sendiri kalau misalnya daya tahan tubuh seorang anak itu baik, dia akan mengalami perbaikan dalam 1-3 minggu, bisa sembuh sendiri. Ya, namun biasanya karena orang tua khawatir dan sebagainya, batuk pilek 3 hari kadang orang tua pasti sudah membawanya, apalagi kalau demam 3 hari. Nah, itu orang tua biasanya sudah aware dan ingat kalau misalnya baiknya mendapatkan pemeriksaan langsung dari dokter spesialis anaknya. Nah, yang bisa dilakukan, kita sering sekali memberikan obat-obatan yang untuk mengurangi gejala. Contoh, kalau demam dikasih penurun panas, bisa itu berupa paracetamol, ibuprofen. Kemudian kalau misalnya dia ada pilek, kita bisa kasih dia obat untuk mengurangi melernya dan mengurangi sumbatan di saluran nafasnya. Serta kita juga edukasi kalau bisa itu harus dibersihkan, baik itu melalui irigasi di hidung, bisa juga melalui nasal aspirator atau yang disedot ya. Jadi kita harus tinggalkan kebiasaan untuk melakukan penyedotan dari orang tua langsung mulut ke hidung anak. Nah, itu harus dihindari karena banyak sekali kuman yang ada di mulut orang tua itu malah akan memperburuk kondisi anak tersebut. Ya, jadi tidak memberikan kebaikan malah lebih parah gitu. Kemudian untuk batuk, biasanya kita akan kasih obat untuk batuk, misalnya dia banyak berlendir dan sebagainya. Obat-obatan itu akan membantu untuk supaya lendir itu tidak selengket yang seharusnya, sehingga di tubuh ada namanya, kita sebutnya mukosilier, sel mukosilier, dia ada rambut getarnya sehingga bisa mengeluarkan lendir yang ada di saluran nafas kita. Nah, itu sebenarnya mekanisme tubuh di sana yang akan membantu untuk pembersihan. Kemudian kita juga harus pastikan adanya sirkulasi udara, pastikan dulu udara di luar tidak dalam kondisi polusi, kemudian baru kita kasih sirkulasi, misalnya di pagi hari saat cuaca baik. Nah, itu boleh dilakukan sirkulasi, kemudian adanya pembersih udara, penyaring udara supaya membersihkan udara, baik itu dengan adanya HEPA filter atau tidak, itu baiknya ada gitu ya, sehingga partikel-partikel kecil yang ada di polusi itu juga akan dibersihkan oleh mesin tersebut. Itu akan sangat membantu. Kemudian kita juga harus pastikan nutrisi dan cairan dari adik itu cukup. Minumnya harus cukup, itu bisa membantu untuk mengurangi kekentalan dari lendirnya. Kemudian nutrisi, kita tahu kalau misalnya dia ada gangguan nutrisi, itu akan menurunkan dia punya daya tahan tubuh. Seorang anak akan menurun daya tahan tubuhnya, sehingga kita harus pastikan walaupun dia sakit, dia harus bisa ada konsumsi atau intake yang masuk supaya tubuh dia punya daya tahan tubuh yang lebih baik. Sel-sel pertahanan tubuhnya akan dibentuk, kemudian akhirnya kemungkinan untuk sembuh sendiri itu menjadi lebih besar. Nah, itu yang harus diperhatikan. Itu penanganan. Kita selalu ingat bahwasanya pencegahan itu akan lebih baik daripada pengobatan. Jadi sebisa mungkin ya kita harus menghindari adanya polusi, kemungkinan terinfeksi dari orang lain, terutama saat udah mulai sekolah. Sering sekali kita dengar bahwasanya anak yang satu sakit saring menular, akhirnya berpindah-pindah dan akhirnya nggak selesai. Kalau sudah sembuh, nanti 2 minggu lagi datang lagi dan sebagainya. Nah, itu kita harus bisa menghindari pemicu-pemicu yang membuat ISPA itu sendiri. Kemudian
Kita ada juga pencegahan melalui vaksinasi. Nah, kita tahu sebenarnya beberapa vaksin itu banyak yang berhubungan dengan infeksi di paru-paru. Contoh seperti pertusis, kemudian Haemophilus influenza B, kemudian pneumococcus, kemudian ada influenza. Nah, itu vaksin yang bisa kita berikan. Mungkin yang saat ini sejak ada COVID juga, nah itu vaksinasi terhadap COVID juga penting. Nah, jadi kalau misalnya untuk pneumococcus, itu kita juga ada vaksinasinya, itu diberikan pada anak dari 0 sampai 18 tahun. Jadi dulu itu sebelum kita mengalami pandemi dan sebagainya itu hanya 0 sampai 5 tahun. Tapi setelah kita mengalami masa pandemi, kita sudah memperluas. Apabila anak tersebut beresiko tinggi, maka dia bisa juga tetap mendapatkan vaksinasi dari pneumonia ini, pneumococcus. Nah, itu bisa diberikan. Jadi 0 sampai 18 ada caranya. Nanti tentu setiap yang sudah waktunya, kita ada jadwalnya sendiri. Itu sudah difasilitasi oleh pemerintah. Saat ini pemerintah sudah juga memfasilitasi di berbagai daerah sudah ada vaksinasi terhadap pneumococcus ini. Kemudian untuk influenza juga ada. Kita tahu bahwasanya virus influenza termasuk yang sering menyebabkan infeksi saluran pernafasan, terutama kayak pneumonia, sampai sesak, sampai pilek hebat. Nah, itu juga ada vaksinasinya. Vaksinasi influenza diberikan dari usia 6 bulan ke atas. Apabila dia di bawah 9 tahun, maka yang pertama akan diberikan 2 kali dengan jarak 1 bulan, kemudian setiap tahun akan diulang kembali. Nah, itu sama dari 6 bulan sampai 18 tahun. Nah, itu bisa diberikan. Jadi itu gambarannya.